Jumpa lagi dengan channel kami J Family. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman subscribe-nya atas dukungannya semua. Terima kasih banyak. Hari ini kami akan membahas pendamping Satrio Piningit yang akan dijelaskan oleh Mas Gus. Silakan Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pendamping Satrio Piningit yang sebenarnya. Siapa sih pendamping Satrio Piningit yang sebenarnya? Kan seperti itu, ya kan? Laki-laki atau perempuan, gitu ya kan? Gitu. Yang jelas ada laki-laki dan ada perempuan pendamping Satrio Piningit. Nantinya ke depannya akan begitu. Tapi yang mana dulu nih pendampingnya, dari proses dia gemblengannya proses dia penyempurnaan, pendamping dia laki-laki, itu adalah pendamping dia adalah laki-laki. Itu nanti kedepannya itu adalah perempuan, itu yang dari kayangan ataupun dari langit, kan begitu. Itu berarti pendampingnya. Berarti pendampingnya lebih dari satu ya? Pendampingnya ya betul. Pendamping lebih dari satu. Itu dari proses penyempurnaan dia lebih dari satu, tapi dari langit. Gitu, bahkan dari daratan juga, dari bumi juga ada. Tapi gak sepenuhnya lah, berapa persen kan begitu. Gitu. Kalau dari langit ada beberapa sebagian yang dari proses penyempurnaan itu dia. Kita ngerokok dulu deh biar enak. Itu adalah proses dari awal penyempurnaannya itu laki-laki. Yang pertama yaitu yang mempunyai Tirslaweda. Yang kedua itu ada sebagian dua. Terus satu lagi yang paling penting nih, satu lagi nih, mau tahu siapa ya? Siapa tuh? Di Kuan Im. Oh, ada nama-namanya ya? Iya. Itu yang pertama tadi namanya ada nggak tuh? Kalau itu yang gue lihat itu dia tidak menyebutkan, tapi kan yang kita tahu itu kan yang apa sih yang kita tahu sekedar yang bisa yang di itu yang adalah yang seperti di pasaran yang kita tahu nih, ya kan ada Dewi Kuan Im. Tapi yang ini benar-benar belum turun dari bumi loh, dari langit turun ke bumi. Iya, belum pernah loh. Yang mempunyai Tirslaweda sama dua lagi tuh dua orang laki-laki. Itu turun dari apa, itu dari langit turun ke bumi. Itu yang belum pernah turun ke bumi. Berarti baru penciptaan itu ya? Penciptaan awal sempurna Satrio Piningit gitu. Nah, tambah lagi satu Dewi Kuan Im. Itu pendamping dia untuk penyempurnaan Dewi Kuan Im, tapi agamanya Satrio Piningit ya Islam gitu. Gitu. Kita Islam ya. Nah, nantinya kedepannya setelah dia penyempurnaan, waktunya tiba, itu datang turun nanti perempuan mendamping. Tapi dia punya istri dan anak-anaknya punya, tapi dari kayangan itu atau dari mana itu pokoknya tetap dari langit gitu kan, untuk mendampingi dia. Sosoknya perempuan seperti ya kulit manusia kan begitu. Itu mendamping, tapi dia punya istri gitu. Entah itu mendamping istri atau pendamping dia, tugas dia kan kita nggak tahu. Iya, beda. Istri sama tugas kan beda ya. Iya, tugas dia untuk mendampingi Satrio Piningit, ya kan gitu. Itu ada yang tanya lagi nggak?
berarti baik banget ya pendampingnya ya. Kira-kira kapan nih kayak dia tugas dia akan dilaksanakan ini? Itu dia lagi sedang, pada saat ini dia sedang proses penyempurnaan di dalam tubuhnya itu. Di dalam tubuhnya tau nggak, orang masuk nih goib ya, nggak usah goib lah, udah goib nggak bakal bisa ya kan. Seperti yang turun dari bumi, yang dari langit ke bumi itu masuk ke badan itu ngambang, nggak bisa menyentuh. Goib gitu ya? Istilahnya bukan goib, seperti sukma lah. Oh sukma. Gitu, seperti sukma itu ngambang bis. Biasanya kan kalau misalnya sukma kayak gitu kan nempel tuh ke tubuh ya kan, nempel ya kan. Kalau ini ngambang dia, nggak bisa. Nanti apalagi pada saat benar-benar dia sempurna, dia malah nggak bisa dimasukin ke tubuhnya, dia bisa keluar. Itu benar nggak bisa dimasukin ke tubuh satu, jadi ke siapapun nggak bakal bisa. Gitu. Berarti belum tahu juga nih tugas-tugas pendampingnya itu ngapain aja tuh ya. Jadi kira-kira itu istrinya tahu dia bahwa dia itu bakal dia punya pendamping, terus punya pendampingan perempuan dari langit. Istrinya tahu itu kira-kira. Cemburu nggak itu kira-kira tuh ya kan? Jangan kalau perempuan mendampingi perempuan cemburu kalau dia tahu ya kan? Nanti Jealous. nah itu kan itu nanti pada saat ini kan belum dikasih tahu. Nanti pada saat waktunya tiba ya kan, istrinya tahu siapa dia sebenarnya, suaminya ya kan, yang sebenarnya aslinya kan, dijelasin kan begitu. Gitu nanti dia akan dijelasin ini loh, yang dari langit nggak ada berapa gitu ya kan. Gitu Ya semoga aja mengerti istrinya. ya, pasti kan istrinya walaupun mengerti tapi istrinya ikut pada saat tugasnya itu. Pendamping berjuang. Ikut berjuang, iya ikut. Bahkan anaknya juga pun, anaknya nih ini kan pasti ikut anaknya. Di satu keluarga termasuk pendamping. Iya, pendamping dia ngikut gitu, sama pendamping dia tuh belakang. Apalagi ditambah lagi pasukan-pasukan yang lain lah. Leluhurnya berarti dong, leluhur. Ada pasukan yang lagi selain apa Jawa, yang Pasundan, apa dari Majapahit. ada, bukan seperti leluhur tapi yang dari langit. Yang dari langitnya itu tapi beda. Apa yang saya pernah kita utarakan tuh pada konten kita yang pertama, itu beda pasukannya. Oh, ya. Sama Gitu. Sama dewa siapa tuh? Dewa Siwa ya. Sama yang kita bicarain tuh, saya bicarain kan ada bulan warna biru tuh, tapi beda itu nanti. Ada lagi. Beda lagi ya? Iya, beda lagi. Oh iya, pendamping kita pribadi sendiri gitu. Iya. Kayak ini ya, kayak apa, sekretaris ini. Ya, istilah kata kalau orang kantor mas sekretaris. Kalau bahasa kantornya. Leluhur ngikutnya itu leluhur Pulau Jawa, Pasundan, di Majapahit, terus Itu semuanya mengharapkan yang Prabu Siliwangi, semua itu yang pada moksa. itu, tapi yang benar ya. Tapi itu leluhur yang baik, yang tidak menentang dengan Satrio Piningit. Itu leluhur yang baik, ya kan? Yang tidak mau, apalagi ada leluhur yang tidak mengharapkan kehadiran Satrio Piningit, ada. Itu yang akan habis. Oh ada juga ya? Iya, ada yang bakal habis. Tapi kalau ada yang menerima kehadiran Satrio Piningit leluhur, itu akan bareng, itu akan bareng dia. Semuanya Nusantara gitu, itu akan habis itu nanti kalau yang kehadirannya tidak menerima kehadiran Satrio Piningit gitu, itu akan habis mau sampai dia mana pun juga habis. Sama yang Maha Kuasa di dunia. Bukan sama dia sendiri, karena kan dia mempunyai ilmu ini ya, dia mempunyai 4 elemen, bahkan dia bisa mencapai ke alam-alam manapun kan begitu. Karena ilmu dia itu dari Sang Pencipta. Seperti yang dijelasin di awal lah ya. Iya, itu dia. Dia mau pergi kemana ke dunia ini? Dunia ini tuh miliknya Satrio Piningit. Mau pergi kemana coba? Kalau yang menentang leluhur, yang menentang kehadirannya datangnya Satrio Piningit, dia kan mau lari kemana? Mau ke alam lain, diuber dia. Gak bakal bisa kemana-mana di dunia ini tuh. Istilah kata nih, kalau bagi Satrio Piningit, walaupun lebar, dunia ini nggak selebar daun kelor, tapi pasti diuber. Itu bakal habis. Mau ke alam manapun, mau ke lubang semut, mau ke dalam tanah diuber dia.
Lebong gitu buaya. gitu. Tapi kalau luhur yang baik menerima kehadirannya kehadiran Satrio Piningit, wah itu barang itu semua. Tapi kayaknya sih menerima aja semua. Karena udah Iya. hakikatnya Maha Kuasa udah ininya. Iya memang, Perintah. iya betul, itu akan barang semuanya gitu, nanti disambut dengan luhur-luhur yang baik istilahnya, ya mau menuntun gitu ya kan, istilah kata sama Pak Momong gitu ya kan, kehadirannya saat datangnya Satrio Piningit kan begitu. Kan begitu. Jadi siapa yang berani melawan Satrio Piningit? Siapa tahu Kalau dia benci, kalau dia udah benar-benar hijabnya sempurnanya udah dibuka, udah sempurna hijabnya dibuka sama Sang Cipta, siapa yang berani? Ya kan, memukulnya aja, membunuh aja tanpa menyentuh. sakti banget deh. Ya iya, tanpa menyentuh, mau jarak manapun juga ya tetap masih bisa kena. Mukul nih, mukul aja jarak jauh, misalnya dari sini ke ujung dunia masih bisa kena tonjok. Iya benar. Iya benar, nah itu dia kehebatannya Satrio Piningit. Keren Gitu. banget ya, keren. Gitu. Minum dulu. Iya. Goreng. Goreng. Iya. Oh jadi seperti itu ya, ini pendampingnya Satrio Piningit. Ya itulah pendampingnya. Raja-raja moksa semua pada Iya. menerimanya. Istilah kata Bergabung. bareng gitu ya kan, seperti istilahnya Ya, kayak Sabtu Palon. Tuh Sabtu Palon kan yang Semar tuh. Yang Semar itu dia bisa ini dampinginya gitu kan, Sunan Nusantara. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, episode pertama tuh bahas tentang Dewa Siwa juga ada. Silakan ditonton ya. Oh, ada ditanyain lagi nggak? Hanya Cuma tentang Dewi Kuan Im kok bisa tahu ya? Dewi Kuan Im kok bisa tahu gitu. Jadi Benpin maksudnya ditugasin apa gimana dia di ini? Nah itu dia, Ditugasin sama Maha Kuasa apa gimana ya? Dewi Kuan Im itu memang disuruh oleh Sang Pencipta, ya kan, untuk mendampingi Satrio Piningit gitu. Dewi siapa tadi? Dewi Kuan Im. Ini kan istilah katanya dia bukan Tuhan, tapi dia punya kepribadian welas aslinya sangat baik banget. Tahu welas asli sangat baik banget gitu. Nah itu dia, ciri-cirinya udah Satrio Piningit sudah melihat, dia bahkan Dewi Kuan Im-nya itu sudah tahu. Itu tandanya Dewi Kuan Im kehadirannya datang, dia sudah tahu. Itu Dewi Kuan Im itu dari mana ya? Itu dari istilah kata apa yang menganut dia itu dari negara agama Buddha. Oh, dari agama Buddha. Kan juga dari agama Buddha gitu. Kita nggak usah disebutkan negaranya, tapi menganut yang agama Buddha, dia ada di situ. Oh, baru tahu. Mm. Itu dia juga temannya juga itu dia sama ini Satrio Piningit apa bukan? Istilah katanya memang dia, istilahnya memang sudah perintahnya sang Dewi Kuan Im diperintah oleh Sang Cipta untuk mendampinginya. Oh, Itu untuk membuka segala sesuatunya, bahkan bisa untuk ngasih jalan ke dia. Gitu. ini baik banget berarti ya. Memang sangat baik, welas aslinya, wah benar-benar 100% welas aslinya. Berarti kayak kerja sama gitu kan ya? Ya iya betul, seperti kerjasama lah gitu. Bahkan Satrio Piningit ya udah tahu yang tadi kita bahas, kita bicara, sudah tahu tandanya Dewi Kuan Im. Apalagi tandanya agama Buddha ya, orangnya Buddha ya itu tahu kan Buddha. Nah itu dia sudah bakalan belum turun. Nanti pada saat itu dia juga turun, dia memperlihatkan ke Satrio Piningit Buddha yang sebenarnya gitu. Kan dia menuntut. Kira-kira Satrio Piningitnya munculnya kapan ini ya? Nanti pada saat sekarang ini dia lagi dalam proses penyempurnaan gitu, masih dalam proses penyempurnaan. Tapi ada
pendamping dia sudah ada belum pada siap, cuman cuman udah pada siap, tapi kalau dengan kasat mata nggak bakal kelihatan, tapi ada. Nah, Gitu. teman-teman nih yang mau tahu itu namanya Satrio Piningit, nyatanya tuh bisa dilihat di video ketiga saat kita. Ada di video ketiga kita ya. Ya. Itu dia. Gitu. Sudah tahu, bahkan nanti Buddha juga akan memperlihatkan aslinya. Gitu. Sepertinya gitu ya kan. Itu ada di dia sudah turun. Cuma belum menunjukkan dirinya rupanya. Sebenarnya tidak menunjukkan dirinya. Tanda-tandanya apa, banyak bencana, banjir mana-mana. Enggak. Dia tuh sebenarnya dia sudah turun, tapi sebelum bencana gunung meletus, pokoknya gempa, banjir, belum dia sudah turun karena perintah. Dia sudah melihat, karena apa, mata dia itu saat kasih lihat langit terus terbuka sih. Gitu. Terbuka. Ada dari Kuan Im, terus apalagi ada. Seru berarti ya. Tapi mereka ada di langit, ini langit sini, langit satu. Gitu. Ini seru ya. Apalagi yang Kalau udah muncul seru banget tuh, udah seperti kayak di sinetron. Ya, apalagi seperti Avenger perang. apalagi pendamping. Iya. Perang. Apalagi pendamping dia ini para ratu yang di langit loh. Langit ini nih, langit satu, langit satu. Pendampingnya ada di langit satu. Apalagi di langit satu itu pada saat Satrio Piningit melihat bulan, ya kan ada seseorang, tapi bukan manusia, tapi dia menunjukkan kehebatannya lah di langit. Itu belati nih suruh ketahuinya belati tus. Itu menunjukkan kehebatan ke Satrio Piningit gitu. Tapi Satrio Piningit hanya tersenyum saja, dia hanya melihat senyum gitu. Yang bisa melihat cuma Satrio doang. Iya, Satrio Piningit gitu. Tapi yang di langit itu memperlihatkan kemampuan dia lah. Mereka semua. Itu iya, kemampuan dia. Bahkan ada perempuan juga, budaya ada. Perempuan yang pakaian gitu. Kayak zaman perang lah. Iya, pakai yang zamannya pakai kungfu Cina ada yang pakai jurus Ada Cina, yang nanti ada. gitu ya. Ada. Bukan nanti lagi waktu pada saat dilihat bulan sebelum terjadinya bencana. Gitu. Beragam berarti pengikutnya yang beragam ya. Kayak film ininya ya kan. Perangannya. Pada nanti terjadi di akhir zaman itu kan. Itulah. Pada turun kok semuanya. Yang dari kayangan Melawan pada turun. Kebaikan melawan keburukan. Tapi kan dalam buku itu Saling menang Nggak bisa, kalau di dalam kubur itu nggak bakal bisa bangkitin. Satrio Piningit nggak berani. Nah ini dibangkitkan oleh pada hari kiamat. Nah itu kumpulnya di padang mahsyar. Gitu. Kayak gitu dibangkitkan oleh Allah ya kan, untuk kumpul di padang mahsyar itu. Nah itu baru benar kalau Satrio Piningit itu bangkitkan orang di dalam kubur itu. Nggak mau dia. berarti yang masih hidup. Iya, masih hidup, betul. Apalagi ada pendamping dia gitu kan, dari kayangan para dewa dan Mahadewi. Mahadewi juga ada turun satu. Itu Mahadewi, tahu kan Mahadewi? Yang kumpulin di kayangan yang para dewa. Ada tuh, udah ada. Ada dia. Udah ketemu Mas Satrio Piningit. Udah ketemu dia Mas Satrio Piningit. Itu bakal ngedamping juga ke gimana? Itu ya bakal mendukung berarti. itu bakal mendukung gitu. Pokoknya nanti itu pada saat waktunya tiba ya. Wah pokoknya bener ya. Seperti istilah katanya film-film itu benar. Itu belum ketemu, apalagi belum ketemu yang para 7 satria yang pilihan. Tapi pilihan Sang Pencipta loh. Yang 7-nya itu Tapi kalau Satrio Piningit itu para satria.
Oh, tujuh satria berarti nanti beda lagi dong berarti. Beda lagi. Nah itu Tujuh yang akan satria. tujuh satria itu pilihan sang pencipta. Tapi ilmunya sama, tapi membuka jalan untuk satu peningit, karena satu peningit itu adalah pemimpin dari tujuh satria itu. Berarti pemimpin. Iya, pemimpin. Siapa yang mau berani, ya kan? Iya. Siapa yang mau berani sama dia? Apalagi kalau udah mengeluarkan segala macam sesuatunya, ya kan? Wah, jangan harap orang itu bisa hidup kalau dia punya salah kepada satu peningit, tidak dan juga tidak menerima kehadiran satu peningit. Habis. Bakal dikejar. Iya, orang habis. Iya, Kalau memang orang itu bersalah dan dia mau bertobat, dimaafin satu peningit. Kalau dia mau bertobat. Karena kan satu peningit membawa cahaya ilahi, membawa kebenaran Tuhan, kan begitu. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Itu. Ini tanya lagi nggak? Mahadewinya siapa itu ya? Dari kayangan itu. Bentuknya rupanya. Ini Bentuk seperti sosoknya. bentuk sosoknya ya seperti manusia, tapi dia kulitnya dia bersih lah, putih, bersih, gitu, Tapi putih, bercahaya bersih. dulu ya. Hah? Kalau Mahadewi itu bercahaya. Enggak juga, dia enggak bercahaya, cuma dia punya kemampuan aja, dia punya kemampuan. Gitu. Sudah melihat satu ini Mahadewi, orangnya tinggi, badannya bagus, iya, badannya Kayak bagus, mahkota. bagus. Kayak mahkota. Enggak, dia enggak pakai mahkota. Kayak kebaya gitu ya. Enggak pakai mahkota, bahkan ada yang pakai mahkota tuh dilihat sama satria peningit terus dia kan dilihat terus dia main cahaya set deh awal tuh satu terbuka tuh set gambar petunjuknya ya kan set keluar ini perempuan loh, tapi segala macam itu ada yang ada laki-laki kulitnya putih kecet gimana sih kulitnya Bening ya. bening sih Putih susu, putih susu. putih susu tapi botak, mukanya beda, jin. Oh, manusia silver kali. Ayo manusia silver masih manusia silver. Beda ya. Beda silver itu yang putih. Yang putih. Ya kali kira yang botak nanti keluarnya manusia silver. Itu bangsa jin, tapi ada ini ada ratunya. Oh, iya. Tapi ratunya itu bukan bangsa jin. Oh, Gitu. Bukan bangsa jin dia. Dia sepertinya dia udah pas dewasa Indonesia. Katanya ada aja. Iya, karena dibuka sama dia. Gitu. Udah ketemu satu peningit. Putih susu. susu ya. Iya. Susu putih banget tuh. Di situ makanya matanya dia tuh banyak petunjuk. Putih silver. Sama ini yang jalan-jalan di lampu merah. Aku beres selunduk. Iya. Ini putih kayak gini nih contohnya. Apa beda? Iya sama kayak gini putih susunya. Ini kayak baju warna. Kayak topi. Iya kayak topi. Tapi ini lebih putih lagi. Lebih putih lagi. Iya. Tapi contohnya kayak gitulah ya. Tapi mukanya begitu. Mukanya bukan hancur kayak gimana jin, bangsa jin Kayak gimana beda sih? lah dari manusia ya. Iya, bangsa jin gimana sih? Tapi ada ratunya bukan jin. Berarti Namanya rambutnya kayak kayak Mahadewi itu ya. Bukan Mahadewi. Bukan Mahadewi pakai mahkota. Kalau Mahadewi nggak pakai mahkota. Dia pakai mahkota. Iya. Gitu. Banyak pokoknya yang diperlihatkan yang udah muncul tuh di hadapannya satu ini. Gitu banyak. Kanjeng Ratu Nyeri Kidul. Udah ketemu satu ini. Kanjeng Ratu Kidul, Prabu Siliwangi. Oh iya udah ketemu. Yang satu ini udah ketemu dis. Cuman raja-raja Kan waktu itu Nusantara dia lagi dicari-cari, nggak belum ketemu kemarin. Sama Alamat kali. sama anaknya ikan santang. Karena bicara sama anak ikan santang bapaknya masuk Islam dia ogah. Akhirnya sama orang lain masuk Islam, sama anaknya ogah. Berarti
berarti Ratu Pagai Selatan udah ketemu ya? Udah ketemu. Siliwangi udah ketemu. Iya, udah ketemu bahkan Makanya sekarang banyak banjir di mana-mana, gempa, terus Iya, banjir, dia- angin, tinggi. istilah katanya dia kan dia mempunyai 4 elemen, Oh itu tanah Air. bukan ya? tanah, terus api, Angin. Empat angin. elemen ya? Iya, 4 elemen. Boboiboy. Iya, 4 elemen, fatal. 4 elemen, tapi yang diutamain itu elemen air dan angin. Tuh, di mana-mana. Itu. Banyak banjir di mana-mana ya. Iya. Air, Belum. karena Nah, pada pada saat saat- air mana-mana apa dia Nah, ini apa? Ada satu yang paling penting lagi nih. Ada satu yang paling penting. Pada saat satu ini di siang hari nih, di siang hari ngeliat langit, itu ada petunjuk. Petunjuknya, Lingkaran. ya kan, bukan lingkaran. Gunung, ini dataran nih. Ini hitam semua nih, hitam semua bro. gunung-gunung. Kayak habis meletus, barengan nih. Hitam semua itu maksudnya gimana? Ya kayak seperti habis meletus, gosong. Gimana sih gosong? Iya. Iya Habis kan? kebakar gitu ya. Nah itu, Kayak meledak. kayak habis Itu kebakar. kan tanda apaan itu maksudnya? Nggak tahu dah. Ini 1, 2, 3 Jaraknya jauhan apa berdekat? Ya Allah walam dah. Karena petunjuknya itu ya Kalau bukan gunung berarti lumayan jarak. Jauh. Kalau dari peta mah kelihatannya deket, tapi kalau di dekatnya jauh. Iya memang, tapi ada dataran tuh. Tapi ini gosong nih. Gunungnya bos. Seperti kayak kemarin ya kan gunung meletus, gunung Semeru, gunung Berapi ya kan. Rata-rata. Ya kan dia meletus tapi ininya tubuh badannya, Kalau badan dulu- gunung ini tidak gosong ya kan. Bahaya dong untuk Tapi ini- warga di situ ya. Ngeri. Ya, tapi ini badan gunungnya ini sampai gosong sampai ke dataran gosong. Semuanya gosong habis. Itu habis. Tanda-tandanya ada. Wah, ngeri juga itu, kasihan itu. Itu habis itu. Mudah-mudahan aja nggak jadi apa, nggak terjadi Kalau yang apa-apa kemarin ya. kan meletus-meletus Kasihan itu. warga, masyarakat itu kasihan. Iya. Ya semoga ya kan semoga tidak terjadi apa-apa lah. Itu aja. Ya kan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Pada saat terjadi kita ya banyak ibadah lah. Kan gitu. Ya enggak. Soalnya pada saat dia melihat itu benar-benar gosong tuh 3 gunung. Angus. Sampai dataran juga angus, sampai ke kaki-kaki gunung angus. Habis Itu ya. angus semuanya Habis angus. dong berarti. Iya, angus. Angus, nggak seperti kayak kemarin-kemarin kagak angus. Ini angus bener angus. Kalau kemarin meletusnya masih biasa gitu. Iya, tapi walaupun biasa Ada tapi- abunya. tapi ada vulkanik dan Iya. abu vulkaniknya. Masih biasa. Iya kan, para warga juga kan masih mengungsi. Iya. Ya kan masih bisa diungsiin. Kalau ini 1, 2, 3 ya mungkin udah diungsiin para warga dan masyarakat, ya kan? Ini angus, bener, udah angus. Dari atap dari ujung ke bawah udah angus itu ya semoga ya tidak terjadi apa-apa lah. Itu aja itu yang dilihat kalau satu videonya tunjuknya. Tapi saya yang heran nih Mahadewinya nggak ngasih nama gitu, nama siapa gitu namanya nggak. Dia sebenarnya kalau dari sana itu kan sebenarnya kan dulunya kan seperti moksa. Oh berarti Tapi ini dia- ratu apa anak raja? Allah walam, tapi dia istilah kata dia hidup seperti moksa, tapi namanya dia itu lupa. Itu mungkin nanti satu pendidikannya itu nanti akan kasih nama. Tapi udah melihat, iya. Udah melihat. Gitu. Baik banget ya pendukung sama ini. Pokoknya banyak tuh, pokoknya nanti seru lah seperti di film-film lah seru. Bukan seru lagi. Iya kan? Istilah katanya mau mitos di film tapi ditunjukkan oleh satu penyihir itu, ditunjukkan semuanya. Itulah kuasa Allah lah. Itu ditunjukkan segala macam semuanya akan terjadi yang tidak pernah ada peperangan terjadi semasa manusia akan terjadi. Gitu. Iya. Tapi masih jauh kayaknya seperti ini. Hah? Belum Dia tahu. masih jauh, masih dalam berapa puluh tahun lagi ya. Allah walam. Iya. Kita nggak tahu lah, kita nggak sampai begitu satu kini sempurna dan dia terbuka, ketanya cepat ya kan. Jadi kita mesti Iya, Bang. terimanya.
Itu. Mau mana bocah masa kecil itu mah ya kan. Iya, tapi Mau kita mau harus ini mah belum kawin. tapi kita nggak perlu khawatir kalau kita tidak perlu khawatir kalau kita tetap mengikuti Satrio Piningit kan begitu. Kita kalau mengikuti Satrio Piningit itu tidak akan kelaparan nantinya, hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Dia akan membawa seperti itu Tujuannya. tujuannya, akan membawa kebenaran dan menyelamatkan semua manusia, menyelamatkan untuk ke dunia dunia dan akhirat kan gitu. seperti itu harusnya. Oke teman-teman, mungkin ini yang disampaikan oleh Gus Idrus untuk teman-teman yang di rumah. Mau kasih pesan apa buat teman-teman di luar, ya dimanapun berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pesan kepada teman-teman dan keluarga dan teman saya juga. Ya tetaplah kita saling berbagi dan tetap kita tetap berdoa dan ibadah yang banyak untuk kedepannya biar kita selamat dunia dan akhirat. Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya, subscribe-nya semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.